jauh dari Link, dari Fanny, terus di Sunshin juga masih ada gitu loh. Jadi ya, ini dia. Akan ada permainan di game yang ketiga sebentar lagi. Kita akan lihat seperti apa permainannya. Yap, karena yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan ya. Satu game demi satu game permainannya. Wow. Oke, ada pertukaran player. Zunes sekarang yang akan bermain dibandingkan dengan Chen. Wow. Game 3, oke. Berarti dari Zunes dia main dari setengah hero pool ya. Berarti dari RRQ Nolan dan juga Gwyn udah nggak bisa. Tapi masih ada Link, masih di Sunshin. Masih ada, ya kalau mau fokus Fanny juga mungkin masih bisa. Masih bisa. Apalagi kalau misalkan ngelihat dari segi tipikal hero-nya Junes juga yang masih banyak ya Coji ya. Tapi diganti lagi Hanzit dengan Genji sekarang yang masuk. Oke. Beda dua berarti ya. Beda dua sekarang ya. Berarti ada dua player Genji yang bermain bersama dengan adanya Zunes. Sementara Hanzit dan juga Chen berarti akan dicadangkan terlebih dahulu. Betul. Nah ini kalau misalkan kalian yang nggak tahu Genji ini siapa, dia ini awalnya ada di tim Liquid Academy ID, namanya dulu itu Super Gens. Nah sekarang namanya jadi Genji. Kalau dulu namanya Super Gens. Jadi kan kemarin juga ada di tim Liquid Academy ID. Ada. Jadi ya itu ya kawan-kawan ya, sedikit substitusi yang dilakukan oleh RRQ Sena. Dan ya sepertinya kita udah mulai masuk ke dalam BNN pick-nya untuk melihat bagaimana perjalanan dari game ketiga ini akan dilakukan. Ya, apalagi memang ini sudah memasuki game yang ketiga ya. Game yang sangat penting juga yang akan dilalui di tangan dari RRQ Sena dan juga Navi Junior. Tapi apakah kali ini akan memunculkan juga mungkin dari segi Marcel yang sedari tadi masuk ke dalam band terus? Ya itu dia, sebenarnya Marcel ini juga jadi sebuah pertimbangan loh kalau udah kayak gini caranya. Ngelihat dengan RRQ berarti yang tadi ngebandnya karena Marcel, karena game pertama mereka udah pakai kan. Ya. Jadi bandnya mereka mungkin ya nggak jauh dari Marcel, Hirara kalau misalkan emang di second pick. Ya, dan mungkin apakah sekarang juga masih akan sama atau tidak ya, karena balik lagi ini jadi salah satu momen penentuan juga, terutama yang akan menentukan permainannya bisa diambil atau tidak, dari segi draftnya juga yang akan menjadi penentu lebih besar ya pastinya. Dan ditambah lagi Melissa seperti yang sudah kita perbincangkan, ini langsung masuk ke dalam deretan band lebih awal bahkan dari Navi Junior. Sepertinya mereka tidak ingin adanya sosok Melissa ini yang didatangkan. Ditambah lagi kali ini dari RRQ Sena yang akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Marcel, memban karena Marcel lebih tepatnya. Karena ya mau tidak mau mereka tadi udah gunain kan Marcelnya. Iya dari game pertama soalnya, jadi kayak ya udahlah kita berarti akan buang headshot ini untuk ke Marcel aja. Kita emang fokusnya ke arah sana aja dan menurutku masih fine aja. Tinggal gimana Hirara nih yang mungkin akan diperebutkan juga kah? Nah, kelas bandnya dari RRQ Sena bisa ke arah sana sih. Iya. Tapi kayaknya dari Navi Junior mereka mulai nutupin ke Fanny ya. Karena Fanny-nya juga tadi sudah digunakan. Jadi otomatis peluang satu assassin jungler sudah hilang. Dan melihat bagaimana potensi dari Freya yang sangat besar sekali juga ya bisa muncul dari Navi Junior. Ini langsung ditutup saja RRQ Sena. Mereka ingin menutup dua lane sekaligus, XP lane dan juga gold lane, yaitu Freya yang di ban. Ya Hirara sih ini kayaknya nggak jauh dari sana sih. Kalau udah kayak gini caranya kayaknya nggak bakalan diberikan sama teman-teman dari RRQ Sena ngeliat bagaimana brokennya tuh hero, karena jujur menurut gue ini hero yang bener-bener terlalu kuat lah ininya lah. Terlalu kuat ya? Iya terlalu kuat. Sebenarnya kawan-kawan sumpah bukan masalah damage-nya kawan-kawan. Damage-nya menurutku normal loh kalau dibandingkan sama Link, dibandingkan sama Sunshin itu sama-sama aja. Gak bisa ditangkap. Problemnya adalah kalau dia mukul kita nggak bisa mukul balik. Itu ketidakadilannya itu kalau lawan Hirara, dan aku juga sebel karena kalau lawan Hirara pakai XP lane ya. Paling sebel aku. Tapi ya ini dia Esmeralda dan juga Belerik yang dipick untuk di first pick awal RRQ Sena. Mereka ngambil ke arah tanker dulu terlebih dahulu. Dari damagernya mungkin berarti bisa difokuskan ke... ini masih banyak sih. Lilia pick. Ya ini banyak close combat team fight barengan lagi sama Baras juga. Jadi wajar pakai Lilia. Dan Matilda. Wow. Wah ini kalau kayak gini nih lumayan overthinking dari RRQ Sena nih. Ini Barasnya jungle apa XP nih kalau gini Iya, berarti? karena biasanya kan kombinasi Matilda ini dengan Barat jungler. Iya tapi nggak masalah sebenarnya kalau misalkan keluar assassin lagi. Jadi yang bekerjanya itu tetap di Matilda plus dengan adanya Barat. Atau mau sama Sunshin nggak sih? Ya bisa aja sebenarnya kalau misalkan mau sama Sunshin jadinya main maju mundur, tapi ramai lah. Kembali lagi hadir. Kemarin kita lihat terakhir di internasional masih ada Aurora Gaming yang menggunakan Rafaela mid lane.
Wah, ini Rafael. Ini Rafaela bitin lagi kemungkinan besar dengan adanya Belerik yang menjadi Roma. Wah, Rafaela dari hari ini sih belum ada masuk ke band ya. Belum. Belum. Dan melihat dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar berarti gold lane-nya ini juga bisa ke arah fighter-fighter lagi sih sebenarnya. Jadi mereka bakalan coba untuk anulir damage mereka full di arah early game-nya dan ini. Iya, pastinya ya. Main cepat jadinya. Dan ingat respawn dari Rafaela itu loh yang bisa membangkitkan pemain-pemain yang Benar. pick off. Itu yang menjadi permasalahan nantinya. Ketika memang resource cukup banyak dari Navi It's the Junior. proof that I'm Dan still makanya alive. mereka nutupin ke arah Brody. Hero-hero yang bisa jarak jauh juga, apalagi dengan mid lane yang udah kelihatan They call me a kayak hero Lilia kayak gini. Jadi because mereka I udah saved nggak my perlu nation concern from dengan falling adanya apart. Lubuoyi ataupun sekian yang biasanya jadi problem dari hero-hero ini dan ini. Iya, langsung ya. Ya. Langsung ditarget. Sementara kayaknya dari Navi Junior mereka juga ngindarin Nishun Shin ya. Karena kalau misalkan Nishun Shin-nya berhasil diambil, jatuh di tangan dari RRQ Sena, for early-nya harusnya mereka sangat besar jadi. Ya ini mereka kalau mau fokus ke early ya untuk Araki Sena ya sebenarnya masih bisa kembali ke Lukas sih. Tadi kita udah lihat kan Lukas General seperti apa. Early-nya tuh benar-benar menyeramkan sebenarnya, tapi emang butuh kepekaan dari teman-teman yang lainnya sih menurutku untuk bisa maksimalin early power dari Lukas itu sendiri. upon the Tapi end. ya ini mimpinya Shoji aja sih. Ya di satu Kenapa? sisi mereka juga butuh tank killer, jadi Alpha kalau jungle mau keluar ya silahkan. Kan butuh tank killer juga buat melawan Baras. Kan true damage Alpha tuh. Butuh sih sebenarnya. Iya, cuman kan balik lagi mimpinya Shoji aja udah kan udah di disclaimer dulu. Udah jadi ketawain begitu pada Din. Berapa ribu match? Udah apa? 3.000. 3.000. 2.900. Wah, banyak banget. Wah, Pak Kito ya bener. Open ya dari tadi ya buat Araki ya. Iya, Pak Kito ini. Oke. Ya langsung diambil. Ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman mereka masih butuh, ya beneran tank killer sih menurutku ini. Damage besar masih dibutuhkan. Mungkin gold lane mereka bisa kepak gitu terus tiba-tiba jungle yang lain kita nggak pernah tahu nih. Karena tank killer udah diambil duluan sama Navi Junior dengan Kari. Langsung ya dengan Yes. Kari. Karena mungkin ini kan tebal-tebal semua ya. Esmeralda, Belerik, butuh true damage tambahan juga Coji. Makanya langsung diambil Kari di tangan dari Navi Junior. Tapi ini juga yang akan menentukan nih posisi Baratnya ada di mana. Ya dengan ini pick dia. terakhir dari Navi. Last pick terakhirnya ini mau kemana untuk memperjelas Barasnya di mana. Feelingku di sini masih bisa sebenarnya untuk di arah exit. Tapi dengan melihatnya itu ya dengan melihat adanya dengan melihat adanya Rafaela, dengan melihat ada Pakito, kayaknya emang lebih baik ditaruh di XP aja. Langsung digeser Jadi ya. emang bener-bener jadi tanker aja nih buat badan utama. Karena kalau misalkan jungle mereka langsung ke barat, XP lane mereka tuh nggak punya banyak pilihannya. Tadi di game pertama tuh mereka udah pakai Fovius, game keduanya udah pakai Alice. Sisa tinggal adanya Uranus kan di sini yang masih open ya. Menurutku agak kurang dari segi damage kalau kayak gitu. Iya, kalau memang misalkan mau ambil Uranus ya. Clean, Ah, oke. Tapi clean Revive it. yang langsung diambil di tangan dari RRQ. Harusnya sini damage-nya cukup ya Coji ya. Masih cukup Dari harusnya. clean. Ya, early-nya juga masih oke kok untuk clean-nya. Jadi menurutku di sini bakal works. Cuma setidaknya mereka nggak perlu buru-buru banget. Mereka masih bisa mainin ke 14 menit, 15 menit ke atas. Iya, dan apakah ini game yang ketiga berhasil didapatkan di tangan dari Navi Junior lagi atau bahkan akan berbalik di tangan dari RRQ Sena? Karena melihat bagaimana ternyata dari Navi Junior mereka membawakan Kari dan yang paling terpenting di sini adalah jangan sampai mereka lengah dengan adanya Rafaela di tangan dari RRQ Sena. Yap. Karena Rafaela ini akan menjadi salah satu penghambat setiap tim fight karena adanya respawn tambahan. Dan tentunya ini bakalan menutup juga damage Shadow Kill yang mungkin bisa dilakukan oleh Ren untuk di game kali ini. Dan jangan lupa juga bahwa kebanyakan dari RRQ Sena bisa melakukan heal di luar dari adanya Rafaela. Adanya Shield Absorb dari Pakito, Shield Absorb dari Esmeralda, dan juga tentunya Regen HP dari Belerik. Tapi ini dia untuk di game yang ketiga. Permainan antara RRQ Sena melawan Navi Junior. Let's go! Ini dia game yang ketiga yang akan menjadi penentuan tentunya dari RRQ Sena dan juga Navi Junior. Apalagi sekarang mulai bermain dengan assassin jungle lagi ya dari Ren membawakan ke arah Hayabusa. Tapi ditambah lagi dengan Pakito yang akhirnya jatuh di tangan dari RRQ. Dan dengan hadirnya Juneski, ini menjadi permainan yang berbeda juga. Yap, ini udah mainin ke arah Assassin berarti ya. Assassin Power yang tadi game pertama tadi kita nggak ngelihat terlalu banyak karena Pakito. Oh kan ini ada satu tadi Assassin dari Ren ya. Sementara dengan Hayabusa yang digunakan di sini menurutku kalau misalkan mainnya ganking mungkin masih bisa, tapi kalau misalkan pressure ke film itu yang akan sedikit menjadi halangan menurutku dengan adanya Rafaela. Iya, dan apalagi kalau misalkan melihat dari segi damage shadow kill-nya, itu kan bisa terbagi juga ya jika memang pemain-pemain dari RRQ Sena bermain di kondisi memang yang rapat dari segi posisinya. Dan memantau juga dari segi emblem yang didatangkan bagaimana dari Kazemen, ada Inspire juga di sana, cooldown reduction yang diperlukan pastinya
untuk memudahkan dari segi Circling Eagle dan juga Guiding Wind-nya nanti lebih banyak lagi untuk dibuka. Karena otomatis tim fight-nya ini akan sangat sering terjadi ketika memang banyak hero-hero yang bisa masuk terus-menerus dari RRQ Sena. Mulai dari Juneski dengan penggunaan dari segi Pakitonya, bahkan tentunya juga dari Daniel ya, yang bisa membuka ke arah semua rerumputan yang ada. Boostnya sudah mulai dicek, tapi tentunya kayak dari Kazemen mulai berdeteksi ada pergerakan dari RRQ Sena dengan 3 pemain mereka yang langsung melakukan regrouping. Rin kali ini sepertinya akan mulai diganggu dari segi pengambilan Orange Buff-nya. Dan untungnya Orange Buff-nya masih bisa diambil di tangan dari Rin. Keadaannya memang masih baik-baik saja dari Navi Junior, tapi terpantau RRQ Sena perlahan-lahan sudah mulai memberikan ancaman dengan sedikit demi sedikit damage yang mereka hantarkan, dan membuat akhirnya dari Genzi berhasil untuk mencicil, bahkan di RMK 4 bulan Flicker sudah mulai di pop up di tangan dari Toy. Hadirnya langsung 2 pemain dari Navi Junior yang membuat akhirnya dari Toy untungnya masih bisa diselamatkan, dan di sisi yang berbeda ada 1 buah objektif yang bisa didapatkan di tangan dari Juneski dengan Turtle yang disecure langsung di tangan dari RRQ Sena. Setidaknya ada tambahan dari segi peluang yang bisa diambil di tangan dari RRQ Sena. Tapi perlu diingat ini adalah mapnya Expanding River, yang dimana memang akan banyak team fight yang sering terjadi ketika memang arus sungainya berjalan, dan membuat akhirnya dari keduanya harus sangat berhati-hati ya, terutama dari segi HP-nya, bahkan juga dari sisi power yang bisa dibuka di tangan dari Daniel dengan penggunaan Breath of Riot-nya. Dan ini dia dari segi player comment buat RRQ Sena. Juneski kasih permainan terbaik lo di match hari ini. Wow, itu dari Ren ya, kasih permainan terbaik katanya. Oke. Dan Blinker Breath of Riot sudah mulai dipraktekkan di mana dari Kazemen mulai terpukul mundur secara perlahan. Bahkan kali ini dan Bonus Welcome sudah mulai berlend plus blood berhasil di-secure di tangan dari Davian. 1 pemain didapatkan tapi dibawaskan lagi dengan akhirnya Genzi yang berhasil mengambil 1 buah poin eliminasi. Circling Eagle sudah mulai didatangkan, tapi nampaknya hanya ada 1 pertukaran dari kedua belah tim RRQ Sena dan juga Navi Junior. Itu enaknya dengan adanya Rafaela ya kawan-kawan ya. Dengan permainan Rafaela seperti itu, kiting itu masih sangat-sangat possible sebenarnya. Kalau kita ngeliat dari Daniel juga yang tadi masih bisa nge-support tipis-tipis. Kan kalau kita ngeliat dari item build, ini Rafaela first item kayaknya bakalan coba untuk cari beberapa mana regen dan juga tentunya power buat healing juga nih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Esmeralda-nya, Enchanted Talisman sepertinya akan menjadi item utama dari Genji. Melihat bagaimana butuhnya regenerasi power dari Esmeralda di game kali ini, makanya ngambilnya ke arah fast mana regen dan juga tentunya color reduction di angka 15%. Sementara dari item pertama yang diambil ini langsung ke arah Hunter Strike terlebih dahulu. Niat yang cari adalah untuk memaksimalkan damage output bersamaan dengan adanya Rexona yang mungkin bisa nge-cover dia untuk long term team fight-nya. Balik lagi dengan Toy yang menggunakan clean untuk di game kali ini, jadi kita bisa ngelihat bagaimana ini sebenarnya emang nyari ke early power. Makanya begitu dapetin ke arah turtle, coba kita lihat di arah bottom lane-nya. Pergerakan dari Hayabusa dan juga Kari yang dibawakan oleh Navi Junior, terutama dari Kel, udah mulai sedikit kiting tipis-tipis. Dan enaknya, dengan adanya Guiding Wind ternyata masih terkena Red of Riot tipis-tipis. Zunes, trappingnya masih belum mendapatkan hasil yang manis. Sementara dari RRQ Sena, mereka leading sebenarnya di sini 800 gold berkat adanya 1 buah turtle yang mereka bisa dapatkan. Bahkan beberapa momen seperti inilah akan menjadi sebuah keuntungan untuk main kiting-kiting juga tipis-tipis. Melihat dari RRQ Sena yang bermain seperti ini, otomatis akan dipaksa juga oleh teman-teman dari RRQ Sena. Lihat bagaimana dari arah tengah sana Davian mendapatkan Deals Welcome yang tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada akhirnya masih bisa diselamatkan di tangan dari Matilda di depan sana. Hampir banget tumbang, tapi untungnya masih ada Matilda sebagai cover up dari pergerakan Davian. Mainnya kesutus. Untungnya ya. Yes. Tapi kali ini dari Navi Junior, diam-diam ini mereka berhasil menggerakkan di arah bagian atasnya. Terutama dari Ren dengan akhirnya 1 turret yang berhasil diambil. Dan setidaknya ada mirroring yang dilakukan oleh RRQ Sena di arah bagian bottom lane. Iya, karena di sini logik dengan penggunaan dari Hayabusa adalah oke, ini kelihatan dari adanya Rafaela, dari adanya Clean, Beleric, Pakito, dan juga Esmeralda. Mereka kan main secara grouping. Cara untuk counter hero-hero grouping ini seperti apa? Yang mainkan saja specific push-nya. Makanya cari dari Ren tuh bukan ke arah killing potensialnya, tapi lebih ke arah objektif potensialnya. Khususnya dalam segi perebutan turtle dan juga lore-nya.
Shadow Kill kalau misalkan aktif, itu Retribution tinggal pilih aja. Tanpa adanya insecurity untuk, aduh gimana nih, takut ntar malah terombang-ambing depan dunia. Iya, jadi nggak perlu takut lagi nantinya ya. Depan Daniel, udah hal-hal baru takut lagi gitu sebenarnya. Oke, tapi kayaknya juga arah bagian bawah ini akan menjadi pressure lanjutan di mana dari Gen Z sudah mulai mengusir mundur semua pemain yang ada dari Navi Junior. Ada Detonats welcome. Menelan satu pemain lagi, tapi di sisi yang berbeda kali ini kill berhasil didapatkan. Dan terpantau kayak dari Davian Flicker. Setelah mulai digunakan lagi, Davian akan mundur secara perlahan dan terbukti tidak ada korban tambahan yang bisa diambil oleh RRQ Sena. Itu lihat trennya di atas, free banget ya. Oke, di bawah, ya udah nggak apa-apa, tumbang cuma satu kan Kel. Ya udah nggak masalah, kita masih bisa menangin secara objektifnya. Lihat bagaimana bahkan untuk di arah inner part pun ini sudah bisa dipecahkan di tangan dari Rennya, dan dia bakalan cukup mudah untuk bisa escape dari momen-momen kayak gini. Wah, momennya Harusnya terpecah menjadi dua ya. Top lane dan juga mid lane yang dimana dua-duanya sudah mulai ditekan dari Gen Z. Wait. Ingin memegang Gocek. Ray. Waduh, di situ lagi Kocedonya. Pegang dong kalau gitu. Kanan kiri sudah mulai dicek dari Rain. Bergerak lebih jauh lagi dan Waduh. berhasil ditumbangkan oleh Toy. Niatnya tadi adalah kena shutdown, tapi nggak ada yang nge-kill. Otomatis biar supaya nggak ada gold transfer ke arah Kisena. Tapi dari Toy-nya itu masih bisa dapetin 1-2 poin kill. Ngebuat akhirnya dari segi gold ekonomi, arah Kisena masih leading di angka 1.500 gold. Ini not bad lah, tapi kelihatan bahwa ada jomplang antar objektif ini. Iya, walaupun memang kali ini dari arah Sena ya yang lebih unggul ya terlihat. Bagaimana memang dari segi momennya juga berhasil untuk mereka secure. Dari Daniel mulai mengecek lagi ke area rumputan, tapi player scope by Todak ini sudah mulai mengarah ke area Toy lagi yang tertinggi. Oh pasti sih, kalau kayak gini otomatis sudah jadi salah satu jaminan untuk late game juga, karena ngeliat Kel untuk di arah late game-nya sebenarnya dari segi power bakalan gedean Kel, tapi dari segi ngepoking damage-nya ini bakal gedean di tangan dari Toy-nya itu sendiri. Nah pertanyaan besarnya adalah apakah nanti untuk RRQ Sena kalau emang nyampe ke late game, mereka bisakah survive untuk melawan Kel? Nah menurutku dengan adanya Matilda, dengan adanya Baras, ini frontline dari Navi Junior nggak main-main loh. Nggak main-main ya. Iya. Apalagi juga dia pakai 3 Purify kan. Betul, even kalau misalkan support-supportnya Rafael dengan heal ya nggak bisa dipungkiri bahwa legend power dari Ari, kalau misalkan emang dia nggak sentuh, itu instan keluar. Makanya Di level. sekarang dari RRQ Sena targetnya udah mulai ke arah Kel ya dengan satu kali tumbang tadi dari Kel yang di pressure di arah bagian bawah juga. Sementara arus sungai kayaknya sudah mulai bergeser lagi ya di mana Lord akan segera datang. Ya, Lord mungkin akan dicoba untuk diambil di tangan dari RRQ Sena. Di satu sisi, untuk tim fight secara gedenya nih agak sulit memang dari Navi Junior. Kenapa? Ya balik lagi. Mereka nggak punya bener-bener AOE banget. Even dari segi Matildanya ini lebih ke arah untuk pick off kan. Sama halnya dengan Deros Welcome. Sama halnya dengan Karis yang punya speedy light heal yang mainnya single target gitu loh. Makanya mereka cukup aware dengan susahnya objektif. Dan akhirnya mereka jalan pushnya aja seperti di bawah yang dilakukan oleh Ren. Mau nggak mau ya, kan udah nggak ada pilihan lagi dari Ren, harus ada pertukaran yang bisa diambil karena tadi juga dari RRQ Sena berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Sementara melihat juga dari segi item position, Hunter Right dan juga Multicross sudah tersedia nih dari Juneski. Ini Toy juga kaya sih sebenarnya 6.500 ya. Dengan Zuneski yang juga udah punya Malefic Roar di tangan dan juga Hunter Strike membuat dari segi damage output sebenarnya udah cukup banget. Cuman kayaknya untuk survivability tambahan dia ngambil War Exportnya di sini. Dan sisanya kalau misalkan kita ngeliat dari Esmeralda, ini bawakan di sini langsung ke full reduction seperti Oracle dan juga Ancient Voice. Iya, bahkan ada 2 Javelin juga tadi ya di tangan dari Toy yang belum terbuild secara sempurna. Berserker tadi ya. Iya, tapi mengingat dari segi Lord-nya yang bergerak di arah bagian atas, RRQ Sena juga mereka memainkan loh di arah bagian bottom lane-nya. Iya, karena nggak mau dari RRQ Sena harus jalanin 3 lane sekaligus. Kalau enggak, ini clear bakalan lumayan cepat menurutku. Jadi Navi Junior, ingat mereka punya Lilia loh, itu power play-nya gede. Satu kali ya, akan terpantau kali dari Daniel. Ya kan? Mulai melakukan pancingan dan ditambah lagi dari Davian. Menelan lagi dengan Detonats welcome. Mungkin akan ada follow up yang didatangkan tapi ternyata tidak dari RRQ Sena, mereka bersabar. Jujur, agak deg-degan sebenarnya kalau Daniel yang telan terus tiba-tiba dilempar ke belakang. Karena dari situ bisa sambung ke Red of the Ryan gitu. Itu yang sangat menyeramkan ya. Bahkan Red of Riot sudah mulai digunakan kembali dan kocakkan dari Juneski. Berhasil mengambil target yang penting Davian yang akhirnya hilang. Yap, akhirnya mereka paksakan sesuatu sih untuk bisa earning something juga ya. Selain dari situ kita bisa melihat bahwa untuk di top lane Voidness juga sudah mulai pecah, tapi nggak bisa dipungkiri mid lane-nya tebal banget dan ini susah untuk ditembus. Iya, ini mid-nya masih belum ya. Walaupun memang top lane dan juga bottom lane-nya berhasil dikuasai. Shadow Kill sudah mulai didatangkan. Damage-nya kali ini terbagi dari Rain. Mulai dijangkau lagi satu wave minion.
akan coba untuk dioptimalkan, tapi setidaknya masih bisa di-clear dulu. Ini nama draftnya adalah draft tidak memberikan space ya kawan-kawan ya. Jadi siapapun bisa masuk, pokoknya ada Rafaela yang bisa nambahin bonus speed. Udah gitu aja. Langsung masuk semuanya ya. Iya. Bahkan tadi movement speed yang dihasilkan dari Rex Lona itu membuat Breath of Dryad cepet banget dibuka. Lihat di bawah nggak ada minion aja dipaksain dengan pasif dari Clean kawan-kawan. Paksa juga ini. Gak ada minion, itu dia namanya draft memaksakan. Dan damage dealt by Todak, kita bisa ngeliat bahwa Super Prince juga memberikan damage yang benar-benar gede banget. Cuman power Rafaela ini loh yang bikin kayak arah di sana nggak akan pulang kalau gini caranya. Iya. Susah. Apalagi mereka udah unggulnya jauh banget ya sebelumnya. Yes. Rakusena. Mau nggak mau ini benar-benar harus timing banget dengan speedy light wheel dan juga power dari Angry Gloom-nya Super Prince. Karena yang DPS cuma 2 itu aja untuk bisa nge-shutdown dari power Rafaelanya. Iya, walaupun emang sebetulnya kita tahu ya bagaimana memang dari segi penggunaan Angry Gloom-nya ini tadi dimakan yang terus sama Damian ya. Ya mau nggak mau sih, karena kalau nggak kayak gitu teamfight kayaknya bakalan kurang enak juga sama Rakusena. Jadi kayak lihat permainannya mereka deh, mereka tuh tak perlu teamfight gede, mereka tuh cuma butuh untuk nutupin resource-nya dari Navi Junior, jangan kesininya, ya udah langsung aja yang lawan. Karena even Navi Junior pun jangankan untuk test objective, ngecek rumput sana aja itu udah susah dengan perbedaan 6.000 gold kayak gini. Iya, dan ditambah lagi sekarang udah mulai ada Lord lagi ya di tangan dari Rakusena yang bisa diambil. Dan semakin mempersulit lagi kondisinya dari Navi Junior untuk bisa mempertahankan base mereka. Ya 2 turret berarti ya tidak ada holy defense. Bahkan sekarang udah nggak ada hitungannya karena udah menit 12 juga. Jadi dobrakannya kayaknya bakal lumayan kenceng. Apalagi dengan paksaan dari hadirnya Rafaela, Rex Lona untuk di game kali ini. Jadi bisa dikombo juga dengan Daniel dan tentunya Holy Baptism ini yang bakalan lumayan menjaga adanya teman-teman dari Navi Junior yang coba untuk main lewat front to back. Iya, makanya juga kali ini dari Navi Junior mereka juga harus coba jaga posisi dulu ya. Dimana memang Lordnya sudah mulai bergegas di arah bagian top lane. Mid lane-nya masih coba untuk diatur terlebih dahulu di tangan dari Rakusena. Dan bahkan semua jungle dari Navi Junior ini sudah tidak ada, dimakan semuanya. Jadi mid lane-nya malah ke-clear juga ya. Tadi sama Navi Junior masih bisa di-clear dan lihat bagaimana Angry udah tinggi di arah atau lane. Iya, Angry Gloom-nya sudah mulai dibuka. Tapi satu Lord yang kali ini sudah mulai menabrak. Dan terpantau bagaimana kali ini pergerakan yang dilakukan dari Galaxy. Membuka tim Davian yang berhasil untuk didapatkan mereka dari Rakusena. Mereka mundur dengan Shadow Kill. Yang datangnya di tangan dari Rain. Dan terpantau Rex Lona. Dan juga kawan-kawan yang lainnya masih bisa diselamatkan. The power of Winter Crown kawan-kawan. Menghindari adanya Shadow Kill dan juga damage fatal menuju ke arah Rex Lona. Membuat dia masih bisa melihat matahari terbit di esok hari. Dan ini adalah enaknya permainan kiting dengan support. Asalkan draftnya bener. Dan aku suka banget dengan Rakusena. Mungkin teman-teman semua kadang bertanya-tanya, kenapa sih kalau misalkan di public rank sekarang Angela Link, tapi XP-nya jadi badan semua. Nah, itu perbedaannya sama Rakusena kawan-kawan. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ada total 3 badan di bagian depannya. Zune saja hitungannya menurutku masih bisa dihitung badan. Berkat adanya absorb yang gede bisa didapatkan. Esmeralda, roll bawaannya dia memang tank. Sama halnya dengan Belerik dibantu dengan Rex Lona. Jadi emang untuk masalah badan dibagi 3. Dibagi 3. Nggak ditekan ke satu orang aja, XP lane doang tuh kawan-kawan. Enggak ya. Ini dibagi 3 untuk masalah badannya. Dan itu yang akhirnya memperbolehkan mereka untuk main asal nabrak. Semuanya merata ya Merata masalahnya. semuanya. Semuanya merata dan kondisinya juga dari Toya. Dan aman banget di sini. Karena dengan banyaknya badan yang dihadirkan di tangan dari Rakusena 8.000 gold. Sudah unggul kali ini walaupun memang dari Navi Junior nih. Mereka masih mau coba cari space semaksimal mungkin. Mau coba cari celah semaksimal mungkin. Tapi apalah daya dari tadi. Belum ada celah yang bisa untuk mereka ambil. Dan ini pattern yang digunakan sama persis kan. Kayak kemarin Aurora Gaming gitu loh. Mereka bawa Belerik juga, mereka bawa Rafaela juga. Tapi bedanya adalah jungle Hirara. Tapi Hirara lebih merepotkan lagi. Jangankan dive in, HP-nya berkurang. Itu HP dive in aja nggak berkurang sama sekali. Jadi begitu berkurang dikit, sehat lagi ya. Udah. Sehat lagi ya. Iya. Aman-aman aja, tapi sepertinya sudah tidak aman kondisinya. Dari Navi Junior yang sudah mulai di pressure terus-menerus. Dan kayaknya dari Rakusena, kita bakal fokus dulunya. Iya, ini adalah draft 8 sehat, 10 sempurna ya kawan-kawan. Bukan 5 lagi ya. Bukan 5 lagi, ini udah double ini kawan-kawan. Bisa lihat dengan kill point yang baru 1 sejauh ini. Karena emang dari tadi nggak pernah adanya teamfight yang dipisah. Dan menurutku dari Navi Junior, salah satu cara mereka itu bisa mendapatkan sebuah poin, turning point. Ini adalah dengan cara kalau nggak makan Rex Lona, makan ke arah Iya. hilangkan salah satu kepalanya di bagian depan sana, antara damage leadernya atau healing leadernya di bagian depan.
harusnya sih bisa ke arah Rexlonanya ya. Tapi ya baik susah lagi, juga. iya itu dia masalahnya. Karena itu adalah tanggung jawab dari bagian sebenarnya. Betul. Dan bahkan dari segi player gold by produknya sekarang masih dipimpin di tangan dari Toy ya. Dan disusul dengan Junesi. Sementara Kill mungkin sesaat lagi akan menyusul ya. Tapi dengan 10.000 gold ini di tangan dari Kill. Ini tumbang memang. Tapi tentunya Kill-nya ini bisa dapetin posisinya atau tidak. Karena mulai banyak yang bisa masuk ke arah Kill. Iya ini kayaknya juga dari tadi udah sensitif ya. Kayak 2 poin kill di tangan, kayak kita juga nyala settingannya. Jadi kayak untuk free hit di belakang tuh udah enak banget. Biarkan di belakang, di depan itu Rexlona, Zunes, Daniel udah barengan aja berlima. Tapi ini dia, dulu kan dia Iya, Konsil juga tadi sudah terdengar ya. Tapi tentunya satu word yang masuk akhirnya berhasil menghantam satu buah outer top turret yang akhirnya membuat kali ini dari Navi Junior kehilangan satu turret mereka yang sangat penting. Yap, dengan turret yang sudah mulai menghilang satu persatu, inhibitor bahkan yang menghilang ini menjadi sebuah PR bagi teman-teman dari Navi Junior untuk melakukan defensive manuver lebih dalam lagi. Masalahnya adalah Super Pin di sini belum mendapatkan power spike-nya untuk benar-benar bisa kasih damage sekarang misalnya dengan progress jadi begini dan Ini perbedaannya sudah sangat semakin jauh. Red of Riot langsung saja mengagetkan, sudah mulai dikeluarkan. Tapi tentunya dari RRQ Sena, mereka tidak melanjutkan team fight-nya, mereka mundur lagi satu persatu. Cari safety balik lagi ya dengan posisi kayak gini ya udah nggak apa-apa, biarkan menjadi berjalan tanpa ada clear sama sekali dan tunggu aja untuk Lordnya datang lagi karena mereka nggak mau ngasih gold swing yang terlalu parah karena dari Navi Junior untuk sekarang mereka berada di atas langit loh. Ini 9.000 masalahnya gold lead dipegang sama RRQ Sena membuat mereka lagi power banget dalam segala hal dari laning, objektif dan juga tentunya team fight. Semuanya ya, semuanya diambil sama RRQ Sena. Tinggal Lord Evolve aja. Yang sekarang apakah yang bisa dikuasai di tangan dari RRQ Sena, dan ini kayaknya resiko juga sih kalau misalkan mau kontes dari Navi Junior. Pastinya, karena yang menurutku benar-benar masih sangat possible di sini adalah untuk push. Tapi itu pun juga dengan masih ada resiko yang keluar. Karena sekuat-kuatnya dari Ren, kalau ketemunya sama Zunes di saat lagi split push, itu masih ada chance Zunesnya menang. Karena 2 kali heavy lompat saja, satu yang biasa, satu lagi yang enhance ya, itu tuh harusnya udah mulai bisa nutup damage serial kill dengan build dia yang full ke arah. Karena semakin banyak physical attack-nya dari Zunes, semakin besar juga absorb yang dia miliki. Apalagi kalau misalkan dia pakai Oracle, yang dimana chance-nya lumayan besar untuk dia pakai Oracle karena ada. Nah itu dia yang menjadi pertimbangan lanjutan ya Aku nggak salah pastinya. sih, makanya itemnya sama Zunes nih, ada Oracle yang di tangan nih. Nah, nanti kita lihat dari itemnya ya, apakah memang ada atau tidak. Karena sekarang yang jelas ada adalah Lord Evil. Lord yang akan menjadi pertarungan sesungguhnya antara RRQ Sena dan juga Navi Junior. Sudah mulai menginjak menit 18 hingga menit 19 saat ini hampir. Tapi tentunya dari Toy sudah start lebih dulu di area dari segi Lordnya. Bagaimana kayak dari RRQ Sena, mereka ingin mendapatkan Lord yang sangat penting dan berhasil sudah Lord di take over di tangan dari Toy. Bahkan lihat bagaimana Junreski berhasil diambil. Satu pemain yang tumbang Red of Riot sudah mulai connect, bahkan Rain yang akhirnya menghilangkan double kill di secure di tangan dari Toy. Wow, dan guna dari Rexlona, lihat bagaimana dengan adanya Lord yang sudah spawn. Dan tiba-tiba ada Hero Resurrected, ngebuat Zunes kembali lagi hidup untuk melakukan in-game push mungkin terhadap Navi Junior. Ada satu that's welcome sebenarnya, ini bagus banget. Menindaknya adanya retribution power, namun sayangnya Ren masuk di momen yang kurang tepat. Dan akhirnya Lord masih bisa dieliminasi di tangan dari Toy. Dan ini ada Lord yang sudah dimiliki. Ya, ini Lord yang sangat penting sekali. Bahkan kayak dari RRQ Sena mulai masuk lagi Genzi. Segera membuka satu buah team fight. Daniel kali ini sudah mulai terkikis, tapi semakin berperkasa dan yang tumbang RRQ membawakan menuju ke match point. Yes, 2-1 untuk RRQ sekarang dengan draft 8 sehat 10 sempurnanya, ngebuat mereka sangat owning untuk di game kali ini. Baik lagi tadi seperti aku katakan, game 1 one wonder moment, game 2 wonder moment juga. Dan di game ketiga ternyata sudah tidak ada wonder moment lagi, tapi lebih ke arah dominasi. Kita ngelihat bagaimana tadi untuk di arah early game sebenarnya masih ada sedikit goyahan dari RRQ Sena dengan posisinya Rexlona yang tumbuh tadi kan. Ya. Cuman ternyata setelah dari situ dapetin power spike-nya nggak masalah untuk melanjutin team fight full skirmish. Tidak ada kata istirahat untuk teman-teman dari dari Navi Junior, apalagi ngelihat agresif sejak early, inisiasi Red of Dryad yang juga selalu on point membuat dari Navi Junior terpaksa untuk selalu melakukan team fight terhadap RRQ Sena di saat mereka tidak siap. Iya, dan itu ternyata yang menjadi peluang besar yang bisa dimanfaatkan di tangan dari RRQ Sena ketika mereka berhasil membawakan menuju ke match point.
memang dominasi mereka pegang, tapi ini ditariknya jauh banget. Yes. Sampai ke Lord Evil. Dominasi sih dominasi, tapi bukan berarti 11 menit selesai ya Iya. kawan-kawan. Jadi mereka bener-bener rapi banget. Mereka coba untuk planning semuanya dari awal sampai habis gitu loh. Mereka nggak mau asal masuk, tapi sekalinya masuk kayak tadi Red of the Riot ini yang menjadi selling point utama. Flicker plus wah, sayuran di mana-mana di kakinya Navi Junior, blap hilang semua. Masalahnya akarnya langsung tumbuh pohon. Itu dia makanya. Dan ini kayaknya kalau nggak salah ya, kayaknya waktu itu ada salah satu klipnya dari Alexander yang sekarang ada di Alter Ego. Jadi caranya mungkin ya untuk bisa melakukan flicker plus ultimate dari Red of the Riot kayak gitu tuh, jadi kalian adalah pegang dulu ultimate-nya, digeser sambil digeser tuh jempol ke arah flicker. Jadi begitu ultimate kalian sudah lepas, kalian langsung mencet flicker ke arah kalian menuju, dan itu jadinya Red of the Riot instan. Yang mungkin itu menjadi mekanik yang digunakan oleh teman-teman dari RRQ Sena tadi untuk langsung nge-shutdown dan juga memberikan jumpscare terhadap teman-teman dari Navi Junior. Karena seingat itu soal tadi pergerakannya. Kaget ya langsung ya. The best Tiba-tiba player, di depan langsung ada Red of the Riot. Yes. Semuanya kekurung di sana, udah nggak bisa kemana-mana dan tinggal masuk-masuk aja. Iya, dan tinggal masuk-masuk aja adalah benar-benar signifikasi yang sangat tepat dikatakan oleh Danin. Karena aku nggak ngeliat adanya pressure balik yang membuat RRQ Sena tuh harus pulang, Danin. Harus pulangnya mereka ada. Karena Renus Blackwood, that's it. Ya. Bukan karena pressure udah tinggi banget. Itu yang benar-benar fatal banget dialami oleh Navi Junior, dan pada akhirnya mereka agak susah untuk menemukan turning back point terhadap pergerakan dari RRQ Sena. Dan untuk turning back point, siapa sih yang nggak pernah turning back dari tadi di RRQ Sena? Langsung aja kita lihat player of the game dari game. Ini dia Rizky player of the game. Jatuh di tangan dari siapa? Daniel. Sang rover Red of the Riot-nya yang wow. Yep. Sangat seram sekali Jadi. Tapi bisa dilihat ya bahwa untuk urutan itemnya di sini dia juga menggunakan Guardian Helmet. Mungkin teman-teman aku ngeliat di publik tuh nggak terlalu banyak yang pakai Guardian Helmet. Tapi intinya adalah Guardian Helmet ini adalah kunci utama. Kalau misalkan kalian bingung ketemu fisikal yang sakit tapi magical juga sakit gitu. Kayak instan damage-nya gede gitu. Kayak Lilia kan untuk Legend kan lumayan gede kan. Makanya ditahan dengan Guardian Helmet. Sama halnya dengan menahan damage dari Ren yang sekalinya mukul dengan shield itu sakit banget kan. Sangat sakit ya. Apalagi emang single target juga kan. Dari segi quad shadow-nya dan ditambah lagi memang kalau memang kita melihat adanya Matilda ya yang digunakan di tangan dari Iya. Navi Junior. Memang mungkin ada skill escape tambahan ya dari Matilda. Tapi aku ngeliatnya di sini Circle itu oke emang connect. Tapi setelahnya itu apa gitu. Dari Ren-nya pun belum cukup damage tadi. Bahkan dari kalian juga gak siap Nah pakai ini fight. momen yang lumayan malapetaka juga nih bagi siapa Femi, karena itu sebenarnya bisa aja sih untuk untuknya itu lewat utara aja gitu tanpa ada dia dan kasih gold lagi kan. Karena dari show yang spesifik nih dia pakai Sky Diesel. Jadi kayaknya ini juga ya Sky Diesel kan. Langsung naik ya. Langsung naik terus-terusan ya dengan poin-poin eliminasi yang bisa di-secure. Dan tambah lagi nih gold yang menjadi penentu. Momen bagus juga nih sebenarnya. Terus kan dapat kan ke Pakitonya, tapi Pakitonya di situ tumbang. Oke, tapi targetnya mau itu di belakang lihat poinnya nggak berkurang satu pun dan sekali yang berkurang 3 player sudah menghilang dari teman-teman Navi Junior. Kalau nanti dengan posisi kayak gitu dan juga jangan lupa revive dari Rexona, membuat akhirnya RRQ Sena bisa langsung melakukan straight push terhadap Navi Junior. Ya, dan akhirnya game saat ini berhasil diambil di tangan dari RRQ Sena Yap. dengan 2-1 sementara waktu, tapi tentunya game yang sangat panjang sekali terjadi. Iya, ini kalau misalkan kita gabungin kill point-nya Danin, 11 nih dibandingkan 19, berarti nggak selalu setiap menit kita ada yang tumbang. Iya. Tanda-tandanya berarti ya. Kita nggak ngeliat adanya per menit ada yang tumbang kawan-kawan ya. Tapi yang harus dilihat dengan baik-baik dan bersama adalah KDA dari RRQ Sena. 26, 25, 16, 08, 402. Kill participation dari RRQ Sena ini menyentuh ke angka 80% rata-ratanya. Yang membuat mereka kelihatan banget bahwa mereka ini mainnya bener-bener nempel banget. Apalagi pas mereka ngelihat Lilia nih yang diambil duluan. Oh indah sekali itu ngeliat draft dengan Lilia yang sudah diambil duluan. Berarti tidak ada Luoyi, tidak ada Varsha, tidak ada siapa lagi, Kimi mungkin, tidak ada Yves lagi yang bisa mendinai
Power Hero World Combat yang dibawakan oleh RRQ Sena dan Rizky by produknya jatuh ke tangan dari Toy dengan 766 gol per menit. Ya, sudah pasti ya. Yep. Apalagi dengan kondisinya dari Toy-nya juga bebas tadi di landingnya. Bisa dapetin space sebanyak mungkin juga. Dan ditambah lagi nih dari the carry-nya juga ada di tangan dari Super Prince ya. Mau nggak mau dari Super Prince ini harus bisa nahanin nih semua yang masuk. Ya karena emang dia kan juga free hit juga sebagai DPS juga kan di bagian depan barengan sama karinya Kel gitu loh untuk game kali ini. Tapi apalah daya. Ngeliat dari damage checker-nya aja udah kelihatan beda jauh, 370.000 dibandingkan dengan 300.000. Total heal-nya 2,5 kali lipat kan ya. Total heal antara Navi Junior sama Navi Junior 2,5 kali lipat. Banyak ya. Ini sandbag-nya juga ada di tangan Davian ya. Ya menahan semua damage-damage yang masuk. Dan itu dia dari segi post-match kita untuk di game yang ketiga, 2-1. RRQ 2, Navi Junior 1. Yes, dan match yang panas ini, apalagi kita tadi dengar adanya draft 8 kayak 10 sempurna ya kan. Aku jadi penasaran nanti untuk di game selanjutnya apakah langsung ditutup oleh teman-teman dari RRQ Sena atau mungkin akan dikejar lagi oleh Navi Junior. Karena pastinya dari 12 tim ini masih akan bermain dengan semangat lagi. Salah satunya alasan untuk semangat bermain adalah performa yang nyaman dari setup kalian juga. Nah salah satu yang bikin caster juga nyaman untuk bisa 2 match dengan 3-2 chance yang bisa keluar terjadi. Kita benar-benar yaudah gaspol aja karena kita nyaman dengan kursi kita. Kodak. Di belakang ya bisa dilihat performa itu nggak cuman in game aja yang penting, tapi juga setup dari yang nyaman itu